me see it. Halo semuanya, balik lagi bersama Bang Tampan di channel Tampan Film. Bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu film horor terbaik di tahun 2023 ini guys, yang berjudul Evil Dead Rise. Dimana film ini berbeda alur ceritanya dari film Evil Dead sebelumnya, tapi dijamin adegan sadisnya lebih mengerikan. Film ini menceritakan tentang buku terlarang yang sudah lama terkubur di sebuah ruang bawah tanah yang kini telah menjadi sebuah apartemen, di mana dulunya tempat apartemen ini adalah sebuah bank yang sudah lama tidak beroperasi. Namun ada hal yang mengejutkan di mana di tempat itu terjadi sebuah gempa, sehingga dengan itu lorong bawah tanah yang sudah dicor pun kembali terbuka, dan ada salah satu ABG labil memasukinya dan menemukan sebuah buku terkutuk itu dan membukanya. Maka dari situlah asal muasal terjadinya sebuah tragedi yang mengerikan. Ya udah gak usah banyak spoiler di awal, inilah filmnya, Evil Dead Rise. Scene dibuka di sebuah hutan di mana ada 3 remaja yang sedang berlibur di sebuah hutan. Mereka merupakan pria dan wanita. Mereka berdua sedang bersantai di tepi danau. Kita sebut saja Ujang dan Susi. Namun berbeda dengan salah satu temannya yang sedang sakit. Dia hanya berbaring lemas di kamar di sebuah villa. Ia bernama Jessica. Lalu tiba-tiba hal yang tidak terduga pun terjadi kepada Jessica. Ia tiba-tiba terjatuh dari ranjangnya dan muntah. Lalu tiba-tiba Susi menghampirinya dan tanpa diduga Jessica dengan brutalnya menyerang Susi dan menjambak rambutnya sampai-sampai rambut dari kepala Susi terlepas. Lalu kemudian Jessica menghampiri Ujang dan mengambil sebuah drone milik Ujang yang sedang terbang, lalu ia hantamkan ke kepalanya sendiri dan menyebur ke danau. Lantas Ujang pun panik dan ikut menyebur ke danau itu untuk menyelamatkan Jessica. Tiba-tiba Susi pun datang dan berteriak ke arah Ujang untuk cepat naik ke daratan. Namun semua itu sudah terlambat. Ujang pun harus tewas dibunuh di danau itu oleh Jessica. Lalu film pun baru saja dimulai. Kemudian adegan beralih ke sehari sebelumnya, di mana ada seseorang wanita yang bernama Beth. Ia merupakan seorang anggota band sekaligus bekerja menjadi seorang wanita pengencerot, di mana ia sedang berada di sebuah kamar mandi dan mengencingi sebuah tes pack untuk memastikan apakah dirinya Hamidun atau tidak. Dan ternyata ia positif Hamidun. Lalu setelahnya Beth pun pergi ke sebuah apartemen kakaknya untuk menginap 1 malam saja di sana. Namanya adalah Ellie. Setelah itu Ellie memperbolehkan Beth untuk menginap dengannya, di mana Ellie ini hidup berempat bersama ketiga anaknya yang bernama Brad, Danny, dan juga Casey. Sementara suami dari Ellie sedang bekerja di luar kota. Mereka pun akhirnya mulai berbincang bersama. Lalu Ellie menyuruh ketiga anaknya untuk membeli sebuah pizza dan juga minuman soda untuk menjamu kedatangan Beth. Obsessive fans over there. Did you drink snake blood? Oh, that's after me. Stephanie will scare him to death first. I'm a badass! Take my car and get pizza with your sisters. Sure thing.
Singkat cerita, ketiga anak dari Ellie pun selesai membeli pizza. Tiba-tiba terjadilah sebuah gempa yang cukup lumayan dahsyat, sampai-sampai merobohkan sebuah tembok di dasar basement. Dan yang penasaran pun malah melihat ke sebuah reruntuhan itu dan memasukinya. Padahal Bridget sudah melarangnya untuk jangan masuk ke dalam reruntuhan itu. Tapi Dani yang pelontong ini malah tidak mendengarkan perkataan dari kakaknya. Setibanya Dani di dalam ruang bawah tanah itu, ia menemukan sebuah buku yang tampilannya begitu mengerikan dan juga beberapa piringan hitam. Lalu ia sekonyong-konyongnya malah membawanya tanpa berpikir jernih apakah barang tersebut akan berdampak buruk dan menimbulkan malapetaka terhadapnya dan juga keluarganya. Sungguh ABG yang sangat bangor. That was intense. I think I peed my pants. What is it? There's a hole. The aftershock. Relax a minute, Bridge. Is that them? Got so much more than pizza. Lalu mereka bertiga kembali ke apartemen ibunya dan mengatakan bahwa pizza dan minuman sodanya sudah jatuh berhamburan karena guncangan gempa. Namun Ellie tidak begitu peduli terhadap pizza dan sebuah minuman soda itu. Ia lebih peduli dengan keselamatan ketiga anaknya. Di tengah malamnya, Dani yang mulai penasaran pun mulai melihat buku yang ia temukan di bawah tanah, dan bentuk dari buku itu begitu mengerikan, di mana buku itu dilapisi oleh kulit manusia dan juga disegel dengan gigi taring yang sangat tajam. Ia mengajak Bright untuk melihat juga buku tersebut. Namun saat hendak akan dibuka oleh Dani, jari Dani malah tergores oleh taring di buku itu, sehingga tanpa mereka sadari darah dari jari Dani menetes ke buku tersebut sehingga meresap ke buku itu. Dan pada akhirnya buku tersebut pun terbuka dengan sendirinya. Lalu Dani membuka isi halaman di buku tersebut, dan isi halamannya begitu menakutkan dan menyeramkan sekaligus menyesatkan. Di setiap halaman buku tersebut mengandung mantra pemanggilan iblis dan juga beberapa gambar jenis-jenis dari iblis. You think I might be locked in that vault forever? Yeah, and weird shit like this. Oh, fuck! Damn. Danny, please close it. Bridget yang melihatnya pun seketika ketakutan dan menyuruh Dani untuk menutup rapat-rapat buku tersebut dan kembalikan lagi ke asalnya. Namun namanya ABG baru ahil balik, Dani malah lebih penasaran lagi dengan sebuah piringan hitam yang ia temukan juga. Sehingga dengan itu ia pun memutar piringan hitam itu di alat DJ miliknya. Tapi tidak seperti biasanya, suara dari piringan yang biasanya didengar oleh Dani seperti DJ TikTok, malah terdengar suara seorang pastor yang membacakan mantra untuk mengundang iblis jahat. Di hadapan para umat-umatnya mendengar mantra yang dibacakan oleh pastor di piringan hitam itu, Dani pun ketakutan dan mencoba menghentikan alunan musik dari piringan hitam itu. Namun anehnya piringan hitam itu terus saja berputar dengan sendirinya dan tidak bisa dihentikan oleh Dani. I would like to present what I believe. I seek church approval to Pages contain ancient rituals and incantations.
Dan tanpa Dani sadari, alunan musik dari piringan hitam itu membangkitkan iblis yang sudah ribuan tahun tertidur kembali bangkit dan merasuki Ellie yang hendak akan menuruni lift untuk mencuci pakaian di sebuah laundry. Dan malangnya nasib Ellie, kini jiwanya harus dirasuki dan diambil alih oleh iblis yang sangatlah bengis. Dan lampu di apartemen tersebut pun tiba-tiba padam dengan sendirinya. Lalu Beth dan ketiga anak Ellie pun begitu terkejut saat melihat kedatangan Ellie yang tiba-tiba saja menyalakan sebuah kompor dan memasak sebuah telur, namun dengan gelagat yang sangat membagongkan. Dari sinilah mereka pun panik karena melihat tingkah aneh Ellie. Lalu tiba-tiba Ellie setengah sadar berkata, "Tolong jangan ambil anak-anakku." Kemudian dia muntah dan pingsan. Seketika mereka pun panik dan hendak membawa Ellie menuju rumah sakit. Namun sayangnya lift di apartemen itu macet, sementara tangga telah hancur akibat terjadinya gempa. Don't let it take my babies. Danny! They're gone. Dan akhirnya Beth menduga bahwa Ellie sudah tewas, sehingga dengan itu mereka membawa masuk Ellie ke kamarnya dan mendoakannya bersama tetangga mereka yang bernama Gabriel dan Mr. Fonda. Setelah itu Mr. Fonda dan Gabriel pergi, lalu tidak berselang lama Ellie bangkit kembali dari kematiannya. Hal itu menjadi sebuah tanda tanya bagi Beth dan ketiga anaknya Ellie. Dan suhu tubuh Ellie menjadi panas, maka dengan itu Dani dan Beth merendamkan Ellie ke bathtub kamar mandi. Bukannya menjadi lebih baik, malah Ellie menjadi semakin brutal dan bengis. Dan pada akhirnya Ellie menyerang Bridget dan juga Beth menggunakan mesin tato, tapi untungnya mesin tato itu hanya mengenai pipinya. Lalu Dani memukul ibunya menggunakan sebuah bangku. Kericuhan itu pun terdengar oleh Gabriel dan Mr. Fonda yang langsung masuk ke apart mereka. Lalu tiba-tiba, "Who wants to rot next?" ya, Ellie dengan brutalnya langsung menggerogoti mata dari Gabriel. Lalu Beth pun mengunci pintu apartemen Ellie, sehingga dengan itu Ellie pun tidak bisa masuk. Namun malangnya nasib para tetangga mereka harus tewas dimakan oleh Ellie, termasuk Mr. Fonda, Gabriel, dan dua bocil di apartemen itu. Dan setelah itu Bridget menyalahkan Dani karena dialah yang membuat ibunya sendiri menjadi kerasukan karena buku dan piringan hitam yang ia ambil di sebuah bunker bawah tanah. Kemudian Beth menenangkan mereka berdua dan Beth berdiskusi kepada mereka, "Kita harus cari solusinya." Lalu mereka pun pergi ke kamarnya masing-masing untuk menenangkan diri. Dan tanpa mereka ketahui, Cassie yang mendengar sebuah ucapan dari ibunya yang memohon untuk masuk malah hendak membukakan pintu apartnya. Sehingga dengan itu Cassie pun dicekik oleh Ellie. Tapi untungnya Beth berhasil datang dan menyelamatkan Cassie dari serangan Ellie dan kembali mengunci pintunya. Hey there, cutie pie. Emily again. You don't. Go to your room. Setelah itu Cassie diantar ke kamarnya oleh Dani. Lalu Dani menunjukkan buku kepada Beth dan Beth pun membukanya. Dan tanpa mereka sadari, setelah buku itu dibuka kembali, maka iblis yang ada di dalam buku itu pun datang lagi dan merasuki tubuh Bridget.
Kemudian ia diketahui oleh Beth, lalu tiba-tiba Bridget menyerang Beth menggunakan parutan dan mengenai kakinya. Lalu Beth pun dengan cepat berhasil melumpuhkan Bridget menggunakan sebuah panci. Lalu setelah itu Bridget melihat Danny dan juga Casey, kemudian ia mengejar sampai ke kamarnya. Tapi untungnya Casey berhasil selamat karena Bridget tertusuk oleh sebuah boneka kayu milik Casey. Baby promised that I'd get inside my tummy. Dan setelah itu Danny bersama Beth mengikat Bridget di kamarnya untuk mencegah dari ganasnya Bridget yang sudah kerasukan iblis. Danny pun memperlihatkan buku temuannya itu dan juga sebuah piringan hitam, dan awal mula kenapa ini semua bisa terjadi adalah karena satu piringan hitam yang Danny putar itu terdengar sebuah suara dari pastor yang membacakan mantra pemanggilan iblis yang ia tidak mengerti. Kemudian Beth mengambil sebuah piringan hitam kedua dan ia meyakini bahwa suara dari piringan hitam kedua ini mungkin saja akan mendapatkan sebuah solusi untuk menghentikan Ellie dari kerasukan iblis jahat. Setelah Beth memutar piring hitam kedua itu, terdengar dari sang pastor bahwa ia sangatlah menyesal membacakan sebuah mantra itu, sekaligus menemukan buku terkutuk yang terbuat dari kulit manusia dan tinta dari darah manusia. Dan bukannya menemukan sebuah jawaban yang pasti, Beth malah mendengar bahwasannya tidak ada sama sekali penangkal untuk mengusir iblis yang telah datang dari buku itu. Solusinya adalah membakar orang kesurupan tersebut atau menghancurkannya. Nothing can stop this demonic force. The squirming, spitting corpses and consecrated dismemberment. Sementara itu di lain sisi Bridget berhasil lepas dari ikatannya dan menyerang Danny di dapur, lalu menusuk Danny menggunakan pisau sehingga mengenai lengannya. Danny pun yang spontan langsung membakar Bridget hidup-hidup hingga pada akhirnya Bridget pun tewas. Dan tanpa Beth sadari, Ellie telah berhasil masuk ke apartnya melalui jalan ventilasi udara, lalu kembali menyerang Beth. Lalu Beth dengan cepat menusuk leher Ellie dengan pisau dan keluar dari kamar Danny. Beth pun terkejut melihat Danny yang sudah kehabisan darah dan juga melihat Bridget yang sudah gosong terbakar. Sementara Casey hanya bisa bersembunyi di kolong meja. Dan tiba-tiba Ellie kembali menyerang Beth dan hendak akan membunuh Beth beserta bayi yang ada di dalam kandungannya. Casey yang melihat hal itu dengan cepat melemparkan sebuah gunting ke arah Beth. Two souls. He waits in hell for you and your unborn bastard baby. Lalu akhirnya mereka berdua pun keluar dari apart Ellie dan akan menuju tangga darurat yang sudah digembok. Maka dengan itu Beth mengambil sebuah shotgun milik Mr. Ponda yang sudah tewas. Lalu kemudian Ellie pun mengejar mereka berdua. Beth dengan cepat menembak kaki dari Ellie sehingga Ellie pun tak berdaya. Saat Ellie hendak menghancurkan gembok, tiba-tiba hal di luar nalar pun kembali terjadi, di mana saat itu para iblis baru pun bermunculan dan menghidupkan kembali semua mayat di apart itu. Akhirnya dengan terpaksa Beth harus menggunakan lift yang sudah macet bersama Casey. Lalu tiba-tiba lift itu malah dibanjiri penuh oleh kubangan darah. Kemudian di lain sisi Ellie bermutasi dengan mayat yang lainnya. Mereka bersatu padu menjadi satu bagian yang sangat amat mengerikan. Setibanya Beth dan Casey di sebuah basement, ia langsung mencoba melarikan diri menggunakan mobil milik Ellie. Tapi sayangnya mobil mereka malah terperosok ke sebuah lubang bawah tanah. Sehingga dengan itu Ellie yang sudah bermutasi dengan mayat yang lainnya pun mengejarnya. Tapi untungnya mereka berdua berhasil bersembunyi. Lalu setelah itu mereka berdua pun berlari ke arah gerbang keluar yang hendak akan tertutup secara otomatis.
Namun naasnya Casey malah tertangkap oleh Ellie dan hendak akan digergaji. Beth pun dengan cepat hendak memasuki kembali basement itu dengan mendobrak paksa sebuah lorong yang dilapisi kawat. Kemudian Beth memancing amarah Ellie dan akhirnya gergaji mesin pun terlempar. Lalu Ellie akan memasukkan Beth ke sebuah mesin penggiling rumput. Tapi untungnya Casey berhasil mematikan mesin itu. Lalu Beth berhasil lepas dari cengkraman Ellie dan dengan cepat Beth mengambil sebuah gergaji mesin dan langsung menggergaji Ellie dan dimasukkan ke mesin penggiling. Dan pada akhirnya mereka berdua pun selamat dan pergi dari apartemen itu. Keesokan paginya ternyata Jessica yang kerasukan di awal film ternyata tinggal di apartemen ini juga. Lalu ia hendak keluar dari kamarnya dan akan berlibur bersama teman-temannya. Ia pun begitu terkejut melihat sebuah kubangan darah di basement itu. Dan kemudian film pun tamat. Hai. Oke, bagaimana nih tentang film Evil Dead Rise ini? Kalau menurut saya pribadi sih ini film sangat-sangatlah menggorekan ya. Apalagi adegan-adegan sadisnya, sangat-sangatlah edan dan brutal sih. Wajib banget sih untuk nonton fullnya sambil sarapan bubur ayam. Dan sudah dipastikan film Evil Dead dari dulu memang tidak bisa diragukan lagi untuk adegan goreknya. Apalagi di film Evil Dead Rise ini saat proses syutingnya menggunakan 8 liter darah palsu. Gila gak tuh? Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan. Gua Tampan Film mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.